Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 subtema 1 dari tema 5. Di mana pembelajaran keempat ini kita akan membahas 3 materi ya. Seperti yang tertera pada layar monitor Anda, layar HP atau layar laptop Anda. 3 materi tersebut adalah membuat ringkasan teks non-fiksi, ini dari muatan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kenampakan alam pada peta, ini dari muatan ilmu pengetahuan sosial. Kemudian yang terakhir adalah upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ini dari muatan PPKN. Dan ketiga materi ini kita akan bahas dalam video pembelajaran kita pada saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita menyaksikan atau membahas materi ini, siapkan diri kita dengan baik, cermati dalam menyaksikannya, agar kita dapat memahaminya dengan cermat dan cepat memahaminya. Yuk sama-sama kita bahas videonya. Materi yang pertama adalah membuat ringkasan teks non-fiksi. Nah, ringkasan seperti hal-hal sebelumnya yang kita sudah lakukan atau kamu sudah lakukan adalah biasanya suruh meringkas oleh Bapak dan Ibu guru ya. Mau meringkas pelajaran apapun ada tugasnya ya. Biasanya kalau materinya banyak disuruh Bapak atau Ibu guru di sekolah disuruh meringkas. Tapi meringkas di sini yang kita bahas adalah membuat ringkasan teks non-fiksi, yaitu menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Nah, ini adalah ringkasan yang dari teks non-fiksi. Jadi ringkasan itu adalah menyajikan teks secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Itu pengertian atau definisi dari membuat ringkasan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita membuat ringkasan teks non-fiksi adalah ada 4 item atau 4 hal. Yang pertama adalah membaca teks non-fiksi dengan seksama. Jadi kita harus membaca dulu ya semua teks bacaannya dengan seksama. Seksama itu berarti dengan cermat, dengan teliti tanpa terlewatkan satu sama lainnya. Yang kedua adalah menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Jadi ide pokoknya itu yang ada dalam setiap paragraf kita tentukan. Yang kedua, setelah kita baca, kita menentukan atau kita tentukan ide pokoknya dalam setiap paragrafnya itu apa aja. Kemudian yang ketiga, setelah kita dapat ya, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Pertama membaca, kedua menentukan ide pokok, yang ketiga menyusun ide pokok dengan kalimat bahasa sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD. EYD itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bahasanya dengan bahasa yang sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini adalah 4 hal yang harus kita perhatikan dalam membuat ringkasan. Membaca dulu, kemudian dari membaca kita tentukan ide pokoknya dalam setiap paragraf. Lalu kalau kita ringkas materinya, lalu kita susun ide pokoknya dengan bahasa kita sendiri. Setelah itu, setelah kita susun dengan bahasa kita sendiri, ingat dalam menentukan bahasanya harus memperhatikan bahasa, diksi, dan ejaan sesuai dengan EYD. Jadi bukan bahasa yang asal-asalan, bukan bahasa sehari-hari yang digunakan di pergaulan, melainkan bahasa yang baik dan benar. Ini adalah 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat teks non-fiksi. Jangan sampai tertukar ya. Kemudian kita bahas selanjutnya. Nah, di slide ini berisi tentang soal latihan ya. Soal latihan pada video pembelajaran kita pada kali ini, di mana soalnya itu terdiri dari 4 soal yang untuk 3 materi yang akan kita bahas pada kali ini.
Yang pertama adalah hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan tadi ya. Cluenya tadi ada 4 ya. Kemudian tuliskan penampakan alam yang ada di Indonesia, nanti kita akan bahas. Kemudian tuliskan cara mempertahankan persatuan dan kesatuan pun nanti kita akan bahas pada video ini. Dan yang terakhir adalah tuliskan tokoh pendiri Indies Parties. Nah, Indies Parties berarti nanti pun kita akan membahasnya. Jadi 4 hal ini coba kamu jawab sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Usahakan tanpa meminta bantuan dari siapapun juga. Karena dengan melatih kemampuan kamu, maka kemampuan pun akan bertambah dengan seiring kamu sering melatihnya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Penampakan alam pada peta merupakan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Nah, pada pembelajaran 4 kali ini kita akan membahasnya, yaitu penampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut. Nah, ini penampak alamnya ya, yang akan kita bahas. Samudra atau laut. Kemudian sungai, danau, rawa, sungai. Nah, sungainya 2 kali nih, maaf. Kelebihan dalam pengetikannya. Kemudian gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Dan ini adalah contoh penampakan alam yang ada pada peta. Kemudian bentuk penampakan alamnya pun pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Nah, simbol atau warna. Kalau simbol itu macam-macam ya. Kalau misalkan simbol gunung, simbolnya apa? Simbolnya bentuknya segitiga. Kemudian kalau simbolnya pelabuhan, misalkan simbolnya pelabuhan, berarti simbolnya berbentuk jangkar. Nah, itu adalah bentuk penampakan alam pada peta yang harus kita pahami agar kita tahu dalam memahami peta itu sendiri. Jadi kalau penampakan alam pada peta banyak. Di sini kita tadi sudah sebutkan samudra, laut, sungai, danau, rawa, sungai lagi, gunung, dataran rendah dan dataran tinggi. Inilah macam-macam penampakan alam yang ada pada peta. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh dari simbol ya. Simbol yang ada pada peta yang ada di Indonesia ya, yang berlaku di Indonesia dan di negara lain. Ada beberapa perbedaan, walaupun perbedaannya sedikit, dan Indonesia lebih banyak sebenarnya dalam memahami simbol-simbolnya. Nah, kalau di Indonesia tetap masih, kalau kita bandingkan ya, batas administrasi Indonesia dengan negara lain, modelnya sama, hampir sama. Kalau di Indonesia kan ada batas negara, provinsi, dan kabupaten. Kalau negara lain ada negara bagian AS. Nah, itu negara lain. Kemudian perhubungannya pun di Indonesia lebih banyak ya, karena Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan, jadi lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Kalau negara lain bisa jadi karena dia bentuknya adalah daratan doang, atau kepulauan, pulaunya cuma satu, pelabuhannya ya jadi lebih sedikit. Kalau di Indonesia lebih banyak ya, ada jalan negara, jalan kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan nelayan, dan lain-lain. Di sini kamu bisa menyaksikan baik-baik ya, tanpa harus diterangkan, karena ini adalah merupakan simbol-simbol yang ada pada peta. Nah, ada kesamaan, tapi di Indonesia lebih banyak karena Indonesia lebih kompleks dari daratan dan lautannya. Nah, ini ibu kota provinsi, bentuknya persegi, kemudian ada danau. Ya, kalau ada pun sama ya sama, karena prinsipnya sama ya. Ada di Indonesia ada rawa, di negara lain belum tentu ada rawa. Kalau sungai tetap bentuknya sama. Jadi ada yang sifatnya ketetapan internasional, ada yang ketetapannya ditambahkan sendiri karena beda-beda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di slide
Berikut ini adalah slide di mana materi yang terakhir, yaitu materi ketiga dari muatan pelajaran PPKN. Nah, dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Materinya adalah upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah upaya mempertahankan. Adapun cara mempertahankan persatuan dan kesatuan itu ada banyak ya cara mempertahankannya. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Antara orang yang satu dengan yang lainnya, tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya harus kita hormati dan harus kita hargai hak dan kewajibannya. Yang kedua adalah menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Jadi nggak boleh nih kita nih menuntut hak dan kewajibannya, melainkan kita tetap harus menghargai hak dan kewajibannya selaku anggota masyarakat dan atau antar anggota masyarakat. Yang ketiga, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, yaitu dengan cara bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Jadi kita untuk menjaga kesatuan dan persatuan, kita harus selalu nih sering melakukan yang namanya gotong royong di lingkungan kita. Kemudian yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, peduli itu berarti tanggap terhadap tetangga atau sekitar. Apa yang terjadi kita tanggap. Kalau ada tetangga kita yang kekurangan, kita harus tanggap, peduli. Kalau ada teman kita contohnya tertimpa musibah, kita harus tanggap, mau berbagi atau sedekah kepadanya. Jangan diam aja. Sama halnya misalkan ya, contoh yang paling sederhana adalah sikap peduli itu, misalkan ada teman gak bisa ya memahami dalam suatu pembelajaran matematika, sedangkan kita bisa. Kalau orang yang memiliki sikap peduli, temannya itu diajarin bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan soalnya tersebut. Ini bagian dari sikap peduli. Melainkan ada juga kalau dia nggak peduli, dia kasih aja jawabannya. Nah, itu bertentangan dengan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima adalah menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Jadi ketika kita bermusyawarah, ada orang lain berpendapat, kita harus menghargai pendapatnya terlebih dahulu. Tidak boleh langsung meng-cut atau memotong pembicaraannya, dan apalagi menolak langsung di hadapannya secara langsung. Itu nggak boleh tuh. Itu namanya tidak menghargai pendapat orang lain. Keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Ini bagian dari mempertahankan, dan ini juga budaya bangsa Indonesia. Ketika ada saudaranya, tetangganya yang tertimpa musibah, dengan sendirinya kita memiliki jiwa menolong ya. Harus menolong kalau tetangga kita mengalami musibah. Karena ini bagian dari bentuk empati jiwa kita. Yang ketujuh adalah memiliki rasa toleransi antar sesama. Jadi kita harus mentoleransi antar sesama. Kita kan memiliki perbedaan nih dalam agama. Itu harus kita mentoleransinya antar sesama. Nggak boleh kita semena-mena, cuek, dan lain-lain. Ya, itu nggak bertentangan dengan untuk menjaga atau mempertahankan persatuan. Dan yang terakhir, sebagai pelajar, tugas kita untuk mempertahankan adalah dengan belajar dengan rajin, tekun, kalau ada tambahnya lagi, belajar dengan rajin dan tekun. Ini adalah bagian dari tugas kita sebagai pelajar atau mahasiswa yang harus kita lakukan. Jadi ada 8 cara mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini. Jika 8 hal ini kita terapkan bersama, baik diri kita dan keluarga kita, insya Allah bangsa Indonesia tetap akan bersatu selama-lamanya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang barusan kita bahas. Dan kalau kita perhatikan, simak layar di layar ini. Nah, di bagian kanan bawah ini ya, di bagian sebelah kanan, kalau kita perhatikan, nah di sini ada 3 orang. Nah, di mana keterangan dari 3 orang tersebut adalah pendiri Indies Parties. Nah,
Indis Partis itu nama suatu partai yang ada di Indonesia pada saat itu, yaitu Cipto Mangunkusumo, Dewes Dekker, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah 3 orang pendiri partai Indis Partis atau pendiri Indis Partis. Jadi kalau ditanya tentang Indis Partis pendirinya siapa, ya 3 orang inilah yang kamu harus sebutkan dengan tulisan ejaan yang lama. Cipto ini TJ ini Cipto Mangunkusumo, Dewes Dekker, dan Ki Hajar Dewantara. 3 orang ini adalah pendiri dari Indis Partis. Demikianlah pembelajaran kita pada video ini. Semoga pembelajaran kita pada pembelajaran keempat ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu lebih mendalam lagi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih telah menonton, menyaksikan video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.